Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari bersama katakan, Yesus hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sekali lagi bersama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari bersama katakan, Yesus hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahan dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa
Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bagimu. Biarlah bersayapmu, biarlah bersayapmu, kami sudah padamu, kasih Bapa. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam.
terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, gereja yang bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan yang sangat dapat diandalkan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 2 Raja-Raja pasal 19. Kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar?
Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib raja Asyur telah kudengar." Dalam ayat-ayat ini kita membaca bagaimana raja Asyur mengepung Yerusalem dan mencemooh bukan hanya Hizkia raja Yehuda, tetapi juga mencemooh Tuhan Allah Israel. Raja Asyur mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Raja Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem, tidak akan dapat membebaskan mereka dari tangan Raja Asyur. Raja Asyur sangat yakin bahwa dia akan bisa menaklukkan Yerusalem, sebagaimana yang disembah bangsa-bangsa lain tidak berhasil melindungi dan melepaskan umatnya dari tangan Raja Asyur. Begitu pula menurut Raja Asyur, Tuhan Allah Israel tidak akan mampu melepaskan orang Yehuda dari tangan Raja Asyur. Tetapi Raja Hizkia membawa hal ini di dalam doa kepada Tuhan. Firman Allah berkata, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Tuhan menjawab doa Raja Hizkia dengan berjanji akan melepaskan Yehuda dan Yerusalem. Firman Allah berkata, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar." Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita harus waspada terhadap bahaya kesombongan. Keberhasilannya menumpas bangsa-bangsa lain membuat Raja Asyur menjadi sombong dan menghujat Tuhan Allah Israel dengan berkata, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Akibatnya malapetaka." Firman Allah berkata, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka.
Dalam satu malam, Raja Asyur kehilangan 185.000 prajuritnya dan harus mengundurkan diri dan pulang kampung. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tidak lama setelah ia pulang kampung, Raja Asyur mati dibunuh oleh anak-anaknya sendiri, sementara dia sujud menyembah kepada ilah yang disembahnya. Ternyata ilah yang disembah Raja Asyur tidak mampu melindungi Raja Asyur. Jangankan melindungi di dalam pertempuran, sementara dia lagi beribadah saja, ilah yang disembahnya tidak mampu melindunginya. Firman Allah berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman Allah mengatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Supaya kita terhindar dari jebakan dan jerat kesombongan, firman Allah mengajarkan bahwa kita harus percaya bahwa semua adalah kasih karunia Allah. Allah adalah sumber dari semua yang baik. Firman Allah berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Firman Allah berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Firman Allah mengingatkan bahwa tak seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya bila itu tidak diberikan kepadanya dari atas. Firman Allah berkata, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Bila kita membanggakan diri, kita melupakan bahwa semua adalah kasih karunia Allah. Firman Allah mengingatkan, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau iri hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bila sudah kaya dan diberkati oleh Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memberi kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Mari kita mengakui bahwa semua adalah kasih karunia Allah. Mari kita menjalani hidup ini dengan ucapan syukur akan kasih Tuhan dan mengembalikan segala kemuliaan kepada Dia yang memampukan kita dan bukan memegahkan diri kita sendiri. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hal kedua yang kita pelajari dari nas yang kita baca hari ini adalah orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Sebenarnya Yehuda bukanlah tandingan Raja Asyur.
Tetapi pada waktu Raja Asyur mengepung Yerusalem dan menghujat Tuhan, Hizkia minta tolong kepada Tuhan. Firman Allah berkata, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Tuhan menjawab doa Raja Hizkia, dan Tuhan membebaskan Hizkia dan Yehuda dari ancaman Raja Asyur. Firman Allah berkata, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tuhan membebaskan Hizkia dan Yehuda dari ancaman Raja Asyur. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Pendeta Smith Wigglesworth seringkali berkata bahwa kita berada dalam keadaan paling kuat bila sudah tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali Tuhan. Di belakang saya ada foto Pendeta Smith Wigglesworth. Beliau adalah seorang penginjil dari Inggris yang dipakai oleh Tuhan dalam karunia kesembuhan ilahi. Pendeta Smith Wigglesworth bersaksi tentang seorang buta yang datang ke sebuah gereja untuk berdoa dan bertekad tidak akan meninggalkan gereja itu sampai Tuhan mencelikan matanya yang buta. Setiap pagi dia minta diantarkan ke gereja itu. Dia berdiri di depan pagar gereja itu dan berkata, "Tuhan, celikanlah mataku yang buta." Setiap sore dia akan dijemput pulang. Tetapi keesokan harinya dia akan berdiri lagi di depan pagar gereja itu dari pagi sampai matahari terbenam dan berdoa agar Tuhan mencelikan matanya yang buta. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu lamanya. Suatu hari Pendeta Smith Wigglesworth diundang untuk melayani di gereja itu. Orang itu dibawa masuk dan didoakan oleh Pendeta Smith Wigglesworth. Matanya dicelikkan Tuhan dan dia bisa melihat. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kita berada dalam keadaan paling kuat bila sudah tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali Tuhan. Karena iri hati akan urapan dan keberhasilan Daud, Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Walaupun demikian, Daud tetap menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mau melakukan perlawanan dan memilih untuk mengungsi dan bersembunyi. Suatu kali, Daud nyaris tertangkap oleh Saul ketika berita datang bahwa orang Filistin menyerang dan memaksa Saul untuk membatalkan rencananya untuk terus mengejar Daud. Firman Allah berkata, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Tuhan meluputkan Daud dari sergapan dan niat jahat Raja Saul terhadap Daud. Orang yang berharap kepada Tuhan
tidak akan dikecewakan. Kita berada dalam keadaan paling kuat bila sudah tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali Tuhan. Selama masih ada Tuhan, tidak ada kasus tanpa harapan kecuali kita sendiri yang berpendapat demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang penting bukan seberapa besar masalah yang sedang kita hadapi. Yang penting bukan seberapa besar pergumulan yang sedang kita jalani. Yang penting siapa Tuhan kita dan apa yang kita berani percaya dan berani minta dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Maksudnya mintalah dan terus minta maka akan diberikan dan terus diberikan kepadamu. Carilah dan terus cari maka kamu akan mendapat dan terus mendapat. Ketoklah dan terus ketok maka pintu akan dibukakan dan terus dibukakan bagimu. Janji Tuhan ini berlaku untuk setiap orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja seperti pendeta, pengurus gereja, pelayan di rumah Tuhan, atau orang-orang yang dianggap saleh saja. Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa yang di sorga pasti akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, mari kita minta dan terus minta mujizat yang kita perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Sampai selamanya anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Bukan beritakan kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk menebus manusia. Sampai selamanya, katakan anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama.
Ku tinggikan penebus dan Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ku tinggikan. Kau ku tinggikan, anak domba Allah, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Mari sekali lagi katakan, Kau ku tinggikan. Kau ku tinggikan. Oh Yesus korban, Yesus korbanku. Terima kasih Tuhan. Kau ku tinggikan penebus dan Tuhanku. Kau tinggikan, Kau ku tinggikan, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesus korbanku. Kau ku tinggikan penebus dan Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ku tinggikan. Kau ku tinggikan, anak domba Allah. Sama-sama katakan. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Irialamun akaralabakapanda tarialamun. Kanamaharialamu, kami sembah Irialamaharialamu, Kanamaharialamu, Irialamu, Kanamaharialamu, Irialamaharialamu, Kanamaharialamu, Kanamaharialamu, anak domba Irialamaharialamu, Kanamaharialamu, Akaramaharialamu, 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 Irialamaharialamu, kami berterima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada.
atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi. Bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kakaralabaka padato, kakaralabaka padato, kakaralabakusyai. Firman Allah hari ini mengingatkan kita agar waspada terhadap bahaya kesombongan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, supaya kita terhindar dari jebakan dan jerat kesombongan. Firman Allah mengajarkan bahwa kita harus percaya bahwa semua adalah kasih karunia Allah. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan sekarang ini, dan mari kita katakan terima kasih Tuhan. Ilialamo, kakaralabaka pandato, kakaralabaka pandato, kakaralabaka pandato, kakaralabaka pandato, kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah menebus kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah untuk memuji kebesaran-Mu. Tolong kami Tuhan untuk selalu rendah hati dan selalu ingat bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kami percaya bahwa kami berada dalam keadaan paling kuat bila sudah tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali Tuhan. Kami percaya bahwa selama masih ada Tuhan, tidak ada kasus tanpa harapan. Kami percaya bahwa Bapa yang di sorga pasti akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Kami percaya bahwa bila kami meminta dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima mujizat yang kami perlukan dan minta. Oleh karena itu, tolong kami ya Tuhan untuk minta dan terus minta mujizat yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan berhenti berdoa sampai kami menerima mujizat yang kami perlukan dan minta. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Segala pekerjaan iblis yang membutakan pikiran mereka kami minta dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hidup anggota keluarga kami ini. Insafkan mereka akan dosa, insafkan mereka akan kebenaran, insafkan mereka akan penghakiman. Kami mohon masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Masalah rumah tangga kami minta diselesaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pekerjaan iblis yang mau merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah, anak-anak yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar dapat selesaikan pendidikan mereka dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan.
Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan segala macam sakit penyakit yang ada pada tubuh anak-anak sekarang ini. Kami minta semua sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh anak-anak Tuhan sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat keuangan, menjawab segala keperluan anak-anak Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Kami berdoa agar yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara Bapak dan Ibu yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Puji datangku bahkan besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Satu-satunya yang Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pemuliku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengandalkan Engkau saja. Engkau sumber pengharapan kami Bapa.